Mari kita masuk secara pelan tapi dalam. QS Al-Anfal ayat 56, secara lahir berbicara tentang orang-orang yang berjanji, lalu mengingkari, dan tidak bertakwa. Namun dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs ala Imam Al-Ghazali, ayat ini tidak hanya menunjuk pada orang luar, tetapi cermin keadaan batin manusia sendiri. Makna, hakikat, makrifat. 1. Berjanji lalu mengingkari. Nafsu yang tidak istiqomah. Dalam kacamata hati, setiap manusia pernah berjanji kepada Allah, fitrah tauhid sejak dalam ruh. Alastu birabik. Tapi, dalam praktik, hati lalai. Dizikir terputus. Niat berubah. Ini adalah pengingkaran batin, bukan sekadar ucapan. Menurut Imam Al-Ghazali, akar masalahnya adalah nafsu yang belum disucikan, tazkiyah belum sempurna. Tidak bertakwa. Hati belum hidup. Takwa dalam tasawuf bukan sekadar takut dosa, tapi hati selalu sadar akan kehadiran Allah. Ada muraqabah, merasa diawasi. Ada haya malu kepada Allah. Kalau ini belum ada, maka janji spiritual hanya di lisan, belum turun ke hati. Sri, ini bukan tentang orang lain, tapi kondisi hijab. Dalam pendekatan tadabur kalbu, ayat ini sedang menunjukkan hijab antara hati dan Allah. Penyakit batin, gaflah, lalai, habut dunia, cinta dunia, ria, halus. Orang bisa tampak beriman, tapi batinnya melanggar perjanjian. Hakikat ma'rifatullah yang tersembunyi. Ayat ini memberi isyarat halus. Ma'rifat bukan sekadar tahu Allah, tapi setia pada Allah dalam setiap keadaan. Konsisten antara niat, ucapan, batin. Tanda belum ma'rifat. Mudah ingkar janji kepada Allah. Ibadah naik turun tanpa kesadaran. Dizikir tidak hidup di hati. Tanda mulai ma'rifat. Hati merasa tidak enak saat lalai. Ada penyesalan halus nadam. Ingin kembali terus ke Allah. Ini tanda kalbu mulai hidup. Peta batin versi tasawuf Al-Ghazali. Dari ayat ini, perjalanan jiwa bisa dipetakan. 1. Gaflah, lalai, ingkar janji. 2. Yagza sadar, mulai merasa bersalah. 3. Taubat, kembali. 4. Mujahadah, melawan nafsu. 5. Istiqomah, tidak mengingkari lagi. 6. Ma'rifatullah, hidup dalam kesadaran Allah. Inti hakikat ringkasan dalam QS Al-Anfal 56 seakan berkata, masalah terbesar manusia bukan tidak mengenal Allah, tapi tidak setia, kepo dunia dalam batin. Latihan tazkiyatun nafs, praktis ala Al-Ghazali, untuk keluar dari ingkar batin. 1. Muhasabah harian. Tanya diri, hari ini aku ingat Allah atau lupa? 2. Dizikir dengan rasa, bukan hanya lisan. Fokus ke hati. Rasakan diawasi Allah. 3. Jaga janji kecil. Disiplin ibadah. Jangan meremehkan niat, karena pengingkaran besar dimulai dari yang kecil. Kalau ingin, kita bisa lanjut lebih dalam, membedah hubungan ayat ini dengan makom istiqomah dan murakabah, atau membuat latihan konkret agar hati stabil, tidak ingkar lagi secara batin. Mari kita selami lebih dalam dengan rasa hati. Makna lahir QS Al-Anfal ayat 57. Secara zahir, ayat ini berbicara tentang jika bertemu musuh dalam peperangan, maka tindak tegas agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Namun dalam pendekatan tasawuf, tadabur kalbu, dan tazkiyatun nafs ala Imam Al-Ghazali, musuh di sini tidak berhenti pada luar, tapi masuk ke musuh terbesar, nafsu dan penyakit hati. Makna hakikat ma'rif. 1. Jika engkau menguasai mereka saat sadar atas nafsu. Dalam perjalanan batin, kadang kita kalah oleh nafsu. Kadang kita menang, sadar, bangkit, ingin berubah. Momen sadar itu adalah kesempatan menundukkan nafsu. Cerai-beraikan yang di belakang mereka, putus akar penyakit. Ini sangat dalam. Menurut pendekatan Imam Al-Ghazali, dosa bukan berdiri sendiri. Ada rantai batin di belakangnya. Kebiasaan buruk, lingkungan, ingatan, memori maksiat, kecenderungan nafsu. Ayat ini memberi isyarat, jangan hanya melawan dosa di permukaan,
tapi hancurkan akar dalamnya. Sri, agar mereka mengambil pelajaran, kesadaran batin ibrah. Tujuan bukan menghukum, tapi membangunkan hati, menghadirkan kesadaran, memutus siklus lalai dalam diri, agar jiwa tidak kembali jatuh ke lubang yang sama. Hakikat marifatullah yang tersembunyi. Ayat ini mengajarkan, makrifat butuh ketegasan terhadap diri sendiri. Bukan hanya lembut dan pasrah, tapi tegas pada nafsu, disiplin dalam ibadah, berani memutus kebiasaan buruk, jangan kompromi dengan musuh batin. Contoh halus, menunda taubat, membiarkan lalai sedikit, membenarkan dosa kecil. Ini seperti membiarkan musuh hidup, hancurkan sistem dosa, bukan hanya dosanya. Ini inti tasawuf praktis. Misal, bukan hanya berhenti maksiat, tapi ubah lingkungan, jaga pandangan, batasi pemicu. Ini yang dimaksud memperak porondeken yang di belakang mereka. Peta batin, lanjutan dari ayat sebelumnya. Dari QS 56-57, ada kesinambungan. 1. Ingkar batin QS 56. 2. Sadar dan bangkit awal QS 57. Sri, melawan nafsu. 4. Memutus akar kebiasaan. 5. Stabil tidak kembali jatuh. 6. Menuju ma'rifatullah. Bahasa, hakikat inti dalam ayat ini seakan berkata, jika engkau sudah melihat musuh dalam dirimu, jangan hanya melawannya, hancurkan sampai akarnya, agar hatimu benar-benar kembali kepadaku. Latihan Tazkiyatun Nafs ala Al-Ghazali. 1. Kenali musuh utama pribadi. Setiap orang beda. Ada yang syahwat, ada yang ego, ada yang cinta dunia. 2. Putus rantai pemicu. Contoh, kurangi hal yang memancing dosa, jaga lingkungan, atur waktu sendiri. Sri, tegas pada diri sendiri mujahadah. Latih tidak menunda ibadah, melawan rasa malas. Disiplin di zikir. 4. Ganti dengan kebiasaan baru, karena hati tidak bisa kosong, harus diisi dengan dizikir, tafakur, amal soleh. Mari kita masuk lebih halus lagi, karena ayat ini berbicara tentang kejujuran batin yang sangat dalam. Makna lahir QS Al-Anfal ayat 58. Secara zahir, jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari suatu kaum, maka kembalikan perjanjian itu secara jujur terbuka, karena Allah tidak menyukai pengkhianatan. Pendekatan tasawuf ala Imam Al-Ghazali. Dalam Tadabbur Qalbu, ayat ini bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tapi hubungan antara hati dan Allah. Makna hakikat ma'rifatullah. 1. Khawatir akan pengkhianatan. Kesadaran halus dalam hati. Dalam perjalanan batin, ada saat hati mulai merasa tidak ikhlas, mulai lalai, niat mulai bergeser. Ini disebut rasa curiga terhadap diri sendiri, muhasabah halus. Menurut Imam Al-Ghazali, ini tanda hati mulai hidup, karena dia bisa mendeteksi penyakit sebelum menjadi dosa besar. 2. Kembalikan perjanjian secara jujur, luruskan niat di hadapan Allah. Ini inti yang sangat dalam. Makna batinnya, jika merasa tidak lurus, jangan pura-pura baik di hadapan Allah. Jangan lanjutkan amal dengan hati yang rusak, tapi berhenti sejenak, luruskan niat, kembali dengan jujur. Sri, Allah tidak menyukai pengkhianat. Khianat batin lebih halus dari dosa. Pengkhianatan dalam tasawuf bukan hanya melanggar janji luar, tapi riya, ingin dilihat, ujub, bangga diri, lalai dalam ibadah, berpaling dari Allah dalam hati. Ini disebut khianat terhadap hubungan dengan Allah. Hakikat marifatullah yang tersembunyi. Ayat ini mengajarkan, marifat adalah kejujuran total kepada Allah, bukan tampilan luar, tapi jujur dalam niat, jujur dalam rasa, jujur dalam kelemahan. Jangan melanjutkan amal dalam keadaan khianat batin. Contoh, dizikir, tapi hati ke dunia. Ibadah, tapi ingin dipuji. Dalam hakikat, ini perjanjian yang sedang dikhianati. Lebih baik kembali dengan jujur, daripada terus dengan kepalsuan. Ini inti yang sangat halus. Allah lebih dekat kepada hati yang jujur dalam kelemahan, daripada hati yang tampak taat
tapi penuh kepalsuan. Peta batin lanjutan QS 56-58. Rangkaian ayat ini jika dilihat secara tasawuf, 1 QS 56, ingkar batin, 2 QS 57. Lawan nafsu dan putus akar. 3. QS 58. Jujur total dan luruskan hubungan. Ini adalah proses pembersihan, perjuangan, kejujuran, makrifat, bahasa hakikat inti. Dalam ayat ini seakan berkata, jika hatimu mulai tidak jujur kepadaku, jangan lanjutkan langkahmu dalam kepalsuan. Kembalilah dengan jujur, karena aku tidak menerima hati yang berkhianat. Latihan Tazkiyatun Nafs ala Al-Ghazali. 1. Muhasabah, niat sebelum amal. Tanya. Adi Hirmanti, ini untuk Allah atau untuk selainnya? 2. Berani berhenti saat hati tidak lurus. Jangan paksakan ibadah dalam riya. Luruskan dulu, baru lanjut. 3. Latihan jujur dalam doa. Contoh, ya Allah, hatiku masih kotor, tapi aku ingin kembali. Kita masuk ke lapisan yang makin dalam ayat ini, menyentuh ilusi batin, manusia yang paling halus. Makna lahir, QS Al-Anfal ayat 59. Secara zahir, janganlah orang-orang kafir mengira mereka dapat lolos dari Allah. Mereka tidak akan dapat melemahkan Allah. Pendekatan tasawuf ala Imam Al-Ghazali. Dalam Tadabbur Kalbu, orang kafir tidak hanya dimaknai luar, tapi sisi dalam diri yang menutup diri dari Allah. Makna hakikat marifatullah. 1. Mengira bisa lolos. Ilusi nafsu. Dalam batin manusia, ada bisikan halus. Tidak apa-apa, lalai sebentar. Dosa kecil,
tidak masalah. Nanti bisa taubat. Ini adalah tipu daya nafsu gurur. Menurut Imam Al-Ghazali, gurur adalah penyakit hati paling berbahaya karena membuat manusia merasa aman, padahal sedang jauh dari Allah. Tidak akan melemahkan Allah, semua di bawah kuasanya. Makna batin, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bahkan, lintasan hati pun diketahui. Tidak ada ruang aman untuk lari darinya. Yang terjadi sebenarnya, bukan kita lolos dari Allah, tapi kita menjauh dari kesadaran akan Allah. Sri, ini tentang merasa aman dari Allah. Dalam tasawuf, merasa aman dari Allah adalah tanda hati mulai mati. Ciri-cirinya santai dalam dosa. Tidak ada rasa takut halus. Tidak ada penyesalan. Hakikat marifatullah yang tersembunyi. Ayat ini memberi peringatan dalam marifat menghancurkan ilusi aman tanpa Allah. Orang yang mulai makrifat tidak pernah merasa aman dari kelalaian. Selalu waspada pada hatinya. Takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Bahaya terbesar bukan dosa, tapi merasa aman dalam dosa. Ini inti ajaran Imam Al-Ghazali. Dosa dengan penyesalan masih dekat dengan Allah, tapi dosa dengan rasa aman adalah hijab yang tebal. Tidak ada lolos dari Allah. Yang ada hanya terhijab. Allah tetap dekat, tapi hati tertutup. Ini yang disebut hijab kalbu. Peta batin lanjutan QS 56 sampai 59. Rangkaian makin jelas. 1. QS 56, ingkar batin. 2. QS 57, lawan nafsu. 3. QS 58, jujur pada Allah. 4. QS 59, hancurkan ilusi aman. Ini proses menuju kesadaran penuh yakjah dan marifat. Bahasa hakikat inti dalam ayat ini seakan berkata, jangan biarkan hatimu tertipu seolah-olah bisa jauh dariku tanpa akibat. Engkau tidak akan pernah lolos. Yang terjadi hanyalah engkau kehilanganku dalam hatimu. Tanda-tanda ilusi batin gurur. Perhatikan ini dalam diri. Menunda taubat, meremehkan dosa kecil, merasa sudah cukup baik, tidak takut kehilangan Allah. Ini tanda halus yang sangat berbahaya. Latihan Tazkiyatun Nafs ala Al-Ghazali. 1. Hadirkan rasa diawasi setiap saat. Murakabah. Allah melihat hati, bukan hanya amal. 2. Jangan tunda taubat sekecil apapun. Biasakan langsung kembali. 3. Latihan takut halus, bukan takut hukuman, tapi takut jauh dari Allah, takut hati mengeras.